Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Aduh, ini tema kita kali ini seru nih ya. Hampir dari awal sampai akhir dilengkapi dengan tema yang saat ini. Masya Allah, kita akan bahas tentang antara uang dan manusia. Ah, dan baik, untuk menerangkan yang pertama mohon Kiai Nur untuk menjawab dulu nih ya. Jadi Ya, kan lagi viral, tapi benar sih ya statement beliau ini Masya Allah ya. Lagi viral bahwa memang yang namanya hidup ini manusia ya butuh uang. Semua akan lancar dengan adanya uang. Tidak bisa kita tidak dengan uang, kalau nggak ada uang akhirnya jadi utang gitu kan ya. Tapi ada juga statement yang muncul, kita ketahui bahwa dulu-dulu pernah dengar uang itu tidak akan dibawa mati. Jadi nggak usah terlalu pusing sama uang. Nah, mohon penjelasannya nih Kiai, kira-kira antara kita dengan uang ini harus gimana sih piknya gitu loh. ya baik, terima kasih Ustadz Ali. Yang saya muliakan guru kita semua, Ustadz Haikal. Semoga semua sehat walafiat, semuanya pemirsa sehat walafiat, Amin. panjang umur yang barokah. Amin, amin, amin. Nah, pertanyaan dari Ustadz Ali tadi, bagaimana kita menyikapi uang dan manusia? Uang itu barang, manusia itu makhluk. Nah, ini harus clear dulu. Kalau uang dan manusia adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Karena selama manusia hidup, mereka pasti butuh uang. Kenapa? Karena sudah disepakati uang adalah nilai tukar untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Maksudnya uang dan manusia dalam konteks tema ini mungkin bagaimana kita menyikapi uang sebagai pola hidup dan cara kita memenuhi kebutuhan. Quran, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita wala tansa nasibaka minad dunya. Ini jelas potongan ayat ini menggambarkan kalaupun kita hidup memang diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tetapi Allah juga memberikan pilihan kalau kamu ingin hidup yang enak, yang bahagia, jangan lupa kewajiban kamu hidup di dunia. Apa kewajiban kamu di dunia selain beribadah? Tentu menyambung kehidupan agar ibadahnya menjadi tenang. Nah, untuk tenang, kira-kira kalau punya uang tenang nggak? Tenang. Kiai kalau punya uang tenang nggak Kiai? Ayo. Ayem. Tapi kalau nggak punya uang, pusing apa tenang? Mumet. Mumet. Kiai sama. Iya. Khawatir kalau udah Kiai itu punya uang nggak punya uang, dianggap sudah sama saja. Saya kalau punya uang tenang, nggak punya uang ya tenang, tetapi kita cari uangnya Iya, kan gitu. betul. Nah, oleh karena itu cara terbaik dalam mengelola hubungan kita dengan uang adalah jangan berlebihan. Jangan uang itu dianggap segala-galanya. Meskipun memang kita tidak memungkiri bahwa dengan uang banyak hal bisa diselesaikan. Tetapi koridor agama harus dipegang. Uang yang harus kita peroleh pastikan itu uang yang halalan thayyibah. Kenapa? Karena kalau kita asal dapat uang, naudzubillahi min dzalik. Selain nanti uang yang kita peroleh, kita makan daging yang tumbuh dari barang yang haram yang kita makan, tidak akan pernah untuk bisa masuk surganya Allah sebelum dibersihkan dan dijilat oleh api neraka. Allahu Akbar. Naudzubillahi min dzalik. Itu catatan pertama. Yang kedua, pastikan uang yang kita kumpulkan itu tidak melebihi batas kebutuhan kita di dunia. Nah, kalau sudah bicara batas kebutuhan kan sangat personal. Iya. Bisa jadi butuh saya Alphard, butuh saya rumah mewah. Ya sudah, selama dengan cara yang halal penuhi. Dan jangan lupa bayar zakat. Karena dengan zakat itu insya Allah akan membersihkan uang yang kita peroleh. Karena sejatinya uang yang kita peroleh adalah fadlum minallah. Itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak apa-apa orang Islam harus kaya. Rasulullah memberikan contoh bahwa orang-orang yang mendampingi Rasulullah saat itu tidak ada orang miskin. Islam menjadi besar, menjadi jaya karena mereka kaya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kaya raya. Sayyidina Umar kaya. Sayyidina Utsman apalagi. Mungkin yang banyak riwayat menyebutkan yang tidak terlalu kaya, tapi cukup. Mungkin bahkan riwayatnya sebagian kekurangan adalah Sayyidina Ali. Tetapi sahabat lain, itu Abdurrahman bin Auf dan seterusnya kaya-kaya. Karena dengan uang yang banyak, perjuangan Islam akan mudah. Tetapi kalau kita berlebihan, kita diingatkan, orang-orang yang berlebihan terhadap dunia,
dia akan disibukkan untuk ngurusin dunia. Karena dunia, uang butuh untuk dijaga. Sementara kalau ilmu, ya ilmu yang menjaga kita. Kalau kita banyak ilmunya enak. Karena apa? Ilmu yang menjaga kita. Tapi kalau banyak dunia, kita yang pusing mikirin bagaimana jaga saham saya di perusahaan A. Bagaimana jaga uang saya yang ada dalam satu koper di rumah. Padahal saya sedang syuting di TV misalnya. Ini yang kemudian menjadi catatan penting yang harus kita perhatikan. Jadi uang harus. Karena dengan uang kita bisa menyelesaikan banyak hal. Termasuk kalau kita jalan ada saudara kita yang kekurangan, belum makan, kita bisa keluarin uang. Tapi kalau nggak punya uang, lihat saudara kita lapar, kira-kira ngomong apa? Ya, nggak bisa bantu ya. Tak doain ya. Iya. Apa jawabnya dia? Ya. Gak butuh doa, Butuh duit. butuh duit. Nah, coba kalau orang-orang kaya, itu Masya Allah. Masih Nah, kenceng. dalam beberapa riwayat disebutkan para tabiin, orang-orang hebat itu kaya-kaya. Ya, satu cerita, ini dalam satu kitab disebutkan, Sayyidina Imam Al-Mujtahid, Imam Malik itu kaya raya. Ya, kaya raya beliau. Makanya dengan kaya itulah beliau bisa berbagi, membiayai Imam Syafi'i belajar sampai ke Irak. Jadi harus kaya, meskipun kita tidak boleh berlebih-lebihan. Iya, aduh baik bener ya. Artinya kalaupun kita punya uang harus tahu ilmunya, jangan sampai kebablasan. Nah Kiai mohon tambahan ilmu lagi nih Kiai, kira-kira bagaimana antara kita dengan uang? Iya, menambahkan Kiai Nur Hayit barusan. Ada kalimat yang menarik, uang bukan segalanya, tapi segalanya perlu uang. Memang uang bukan segalanya, tapi segalanya hampir perlu uang. Memang dominasi uang itu kelihatan kok. Sekarang ini misalnya, kulit kisut bisa dikencengin. Iya bener. Duit tuh duit, peranannya tuh ya. Iya iya. Hidung pesek bisa Mancung. dimancungin. Heeh. Operasi ember tuh Ya Allah ember plastik. duit Duit. artinya. Iya. Fenomena di masyarakat kita, lihat aja aki-aki keriput kalau habis nerima duit gusuran lenjeh lagi lagunya tuh. Banyak lagi lagunya. Iya. Artinya memang segalanya perlu uang, tapi uang bukan segala-galanya. Ayat yang dibacakan Kiai Nur Hayit tadi, ambil bagian kita di dunia. Karena bagian kita di dunia inilah jembatan menuju kebahagiaan di akhirat. Itu yang abadi. Karena itu silakan kaya, silakan jadi konglomerat, harus. Silakan berharta, tapi sesuai dengan jalan syariat. Itu kan yang terpenting. Sejarah tadi Kiai Nur Hayit sudah mengatakan bahwa lingkaran baginda Nabi itu orang-orang agnia, konglomerat. Ummul Mukminin Sayyidah Siti Khadijah radhiyallahu anha itu konglomerat loh. Seorang wanita yang mandiri, berkarir, sukses, disegani di daratan Quraisy. Siti Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Itulah orang-orang di sekitar baginda Nabi. Nah, buat kita orang beriman, jatah kita ada. Tapi harus dikejar, dicari sesuai dengan syariat. Jangan lalu menghalalkan berbagai macam cara untuk mengejar apa yang disebut uang. Sebab begini ya, dicari sampai setengah modiar, sampai setengah mati, kalau memang belum bagiannya ya belum dapat kok. Ada yang udah ngukur-ngukur tanah orang. Emang belum waktunya dapat bagian, ya nggak dapat itu. Tapi ada yang biasa saja memasrahkan kepada Allah. Allah bukakan caranya dengan cara-cara yang baik. Nah, kesimpulan saya adalah Islam tidak melarang. Cari bagian kita, tapi harus kita kembangkan supaya itu berganda nilainya dalam kehidupan kita yang abadi nanti. Jadi umat Islam jangan sampai mau dikatakan dalam penafsiran yang sempit bahwa dunia ini adalah tahanan bagi orang beriman. Tahanan dalam artian yang sempit sampai tidak boleh untuk kaya. Umat Islam harus bangkit,
ada yang harus jadi pengusaha TV, Amin ya Allah. harus ada yang jadi pengusaha media. Nggak Amin. perlu jadi presiden. Iya. Ya, amin. Dengan kekuatan ekonomi, dengan kekuatan jabatan, dengan kekuatan kekuasaan, mereka kemudian berlomba-lomba menyiapkan kebahagiaan di akhirat dengan menyebarkan syiar Islam di muka bumi ini. Wallahu a'lam Aduh, bishawab. amin ya Allah ya. Iya, jangan juga ada yang bilang gini. Ntar kalau misalnya kaya dihisapnya kelamaan loh di akhirat. Wah, ya kayaknya kalau digunakan untuk kebaikan insya Allah jadi khair semua. Nanti kalau begitu terus pikirannya yang kaya orang lain semua. Iya. Kasihan. Kasihan ya Masya Allah ya. Kaya dengan ilmu ya. Uang dengan ilmu insya Allah akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Baik. Kita siapin Al-Quran kita karena sesaat lagi kita akan bertemu dengan Ustadz Syam. Ya, kita akan ngaji bersama Ustadz Syam. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.